makhluk gaib di sini, Bang? Apa banyak ya? Ya alhamdulillah banyak, ramai kali di sini pun. Iya. Gak suka deh, rasa dia terganggu kita masuk di lokasi ini. Oh, nggak Bang kejar-kejar. Oh jangan, itu daya iblis lah Wak, kalau kejar-kejar dia. Kenapa sih? Nafsu dia tuh Wak, kejar-kejar tuh. Kalau kita emosi, ambisi. Tapi orang-orang kalau udah nampak kayak gitu, senang kali orang tuh ngejar-ngejarnya, Bang. Nah itulah makanya abang bilang, leburkan nafsu. Dia tahu dia itu orang bernafsu itu, dia mandang dada tuh. Untuk apa orang itu ngejar kayak gitu? Ya, itulah nafsu. Nafsu dia yang diikut-ikut orang itu. Nafsu iblis itu. Antek-antek setan. Pula setan juga. Jadi kalau buat abang banyak makhluk-makhluk di sini, bukan pemuja-pemuja makhluk, tapi mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yakin kepada Allah itu makhluk yang jahat, yang menyesatkan manusia. Kalau kita menyebut nama Allah itu, kenapa dia itu langsung lari dia. Disitulah membuat kekuatan iman kita yakin, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Itu abang mangka mau di alam semesta di tengah malam. Makanya senang abang tempat-tempat kayak gini. Iya. Ya pulang dari Jadi sini. kalau menyebutkan nama Allah, Bang, kan ada juga kan menyebut nama Allah, tapi nggak pula lari makhluk itu, Bang. Dengan artinya kalau kita bahasakan Allah, dia tak lari. Tak lari dia. Tidak. Ya? Oh, kalau Allah gitu tak lari dia ya. Enggak. Tapi kalau kesebutan Allahu Akbar, tunggulah lebur dia. Oh, gitu. Iya. Makanya kalau ada pun makhluk seperti pocong bentuknya, apapun yang kau bacakan kalimat-kalimat Allah, tak mau dia begitu. Tak mau dia begitu. Kadang kan ada juga loh, Bang, nyebutkan nama makhluk Allahu Akbar gitu kan. Tapi nggak mau juga dia pergi, Bang. Ya dengan artinya itu dia tidak menyentuh hatinya. Oh, di situ. Iya, dengan kaget mulutnya aja. Iya, dari mulut dia. Iya, betul. Nggak kena dia dari Enggak apa ya? kena dia dari sir, rasa itu dari hati ke mulut. Maka dia tuh kan di situ kan tidak ada lapas Allahnya itu di situ keluar. Makanya kan ada juga gitu kan. Ya macam jin lah gitu kan. Satu orang kesurupan gitu. Dibacakan ayat, dia makin ketawa, malah makin ngajar-ngajari dia gitu. Di situ dengan artinya tadi Dia kita tahu lagi. Membacanya tadi itu tidak lewat hati. Makanya membaca Al-Qur'an harus dia dengan artinya suara perut gitu, ada penekanan dari perut, angkat perutnya. Dilapaskan dia bulat, dia tuh keluar dari mulutnya itu. Artikulasinya pas di situ dia bahasa yang kita sebutkan itu. Maka dia tidak mampu. Itulah yang buat pengalaman abang tentang makhluk-makhluk yang jahat-jahat ini. Tapi kan udah gitu lama abang, udah berpengalaman gitu, udah nggak ada rasa-rasa takut atau apa lagi tuh nggak ada, Bang ya? Ya insya Allah abang ada takut. Takut abang tadi dengan artinya kesyirikan. Takut juga abang dengan artinya itu orang sakit hati sama awak. Itu banyak juga kita takut. Kalau tak ada takut awak azab awak. Macam iblis itulah, tak ada takutnya. Apa gak bahaya sama kita? Jadi kan makhluk itu kan, Bang, yang abang lihat itu apa mau mereka itu berkomunikasi gitu Dengan siapa? misalnya kan abang lihat gitu kan, ini ada makhluk ini kan, kalau abang tanya-tanya dia mau dia menjawab itu? Ya Allah ya Rob, barang siapa yang benar-benar hatinya suci, ya bukan diri abang. Kalau hatinya suci, jangankan dia untuk bicara, melihat orangnya saya tak mampu dia. Tak mampu dia dengan kesucian hati manusia itu. Apa pula untuk bicara? Tapi kenapa orang-orang itu kan pernah aku dengar dia komunikasi dia sama makhluk-makhluk itu, bahkan jadi sahabatnya pun. Itulah dia maaf katanya ya, kalau di situ itulah keyakinan dia kepada makhluk. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apapun hanya kita yakini cuman kepada Allah saja, enggak ada yang lain. Bahaya.
Berarti makhluk itu nggak boleh ditanya-tanya, Tidak boleh. cakap ya. Apa pula dibicara-bicara kita kepada musuh Allah, Mhm. musuhnya kita. Iya. Jangan. Jangan pernah kau bicara kepada makhluk-makhluk gaib. Jadi yang makhluk gaib yang bisa berbicara, berkomunikasi sama manusia itu yang pernah abang tahu lah gitu, itu ada juga atau enggak? Ya sebenarnya sih banyak. Mereka itu kalau bisa pun memang jadi sahabatnya lah kita pula. Janganlah. Mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa makhluk pula yang makhluk jahat itu bicara dengan kita. Sedangkan jin Islam saja pun tidak mampu dia bicara sama orang yang betul-betul suci hatinya. Nah, yang pengalaman abang, bukan abang tak tengok juga diperlihatkan Allah jin Islam itu. Diperlihatkan Allah. Tapi tidak mau bicara dengannya. Ya Allah ya Rabb, apa yang aku lihat makhluk gaib ini ya Allah, makhlukmu juga ya Allah. Kembalikannya ke alamnya ya Allah. Jangan ia sekarang menyesatkan aku. Gara-gara ia aku lupa kepadamu ya Allah. Kan bisa kita minta ini, tolong ke Kudato. Iya, betul. Benar nggak itu? Betul. Di situ kau berhati-hati. Maka kata Allah, urusan gaib, urusan aku. Kembalikanlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Biar jangan kita dalam kesirikan. Mau sirik yang halus, sirik yang kasar, itu kita harus pandai di situ. Berhati-hati kita. tipis ya bang ya. Tipis sekali bro. Makanya, jadi pernah pun kau berguru-guru di sana, kau dikasih rapalan, dikasih mantra, itu harus kau akui kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang pernah kau buat? Iya. Itulah dia dengan artinya hatinya yang suci. Pernah juga memang dulu ada guru kan yang ngasih amalan gitu. Ya namanya aku nggak ngerti ya kan bang. Ya maklum aja lah kita karena manusia punya nafsu, kita rasa kita baik, apa pula ditengok pula di situ seperti tulis-tulisan Arab. Iya, tulisan Arab. Terus kalau nggak salah udah lupa lah kan, karena udah lama kali itu nggak diamalkan kan gitu bang. Ada juga macam-macam menyebut itulah tadi kakang kawah di hari-hari. Nah itu kakang kawah di hari-hari itu bang. Itulah pernah juga ku rapal dulu kan. Namanya juga nggak bodoh, awak kan nggak tahu. Kakang kawah di hari bahasa Jawa itu ya? Iyalah. Kakang berarti abang. Lagi? Kakang kawah di hari-hari. Berarti adik abang lah begitu bahasa. Habis itu apalah macam kembaran lah gitu. Allahu Akbar, kakang kawah di hari-hari. Sedulur papat lima panca. Allahu Akbar, 5 cahaya katanya. La ilaha illallah. Itu pernah juga dulu ku sebut itu kan sambil apa kan habis sholat gitu kan. Amalkan gitu kan bang, sama-sama banyak lah itu bang. Yang nama-nama Syekh Qadir Jailani gitu kan, itu sempat juga itu masuk itu pidiakan untuk mereka semua lah gitu kan. Cuman nggak tahu aku maknanya, tujuannya apa. Cuman guru itu mengatakan ini kau rapal habis sholat kan itu kau baca ini benteng dirimu. Hanya aku nggak tahu, aku kerjai lah kan gitu. Dibaca itu apanya? Ya rapalan itulah tadi yang dikasih guru tuh, yang tadi macam pidiakan Qadir Jailani ditujukan ke sini, ke apa kan gitu. Terus itulah tadi disambung lagi sama kakang kawah di hari-hari tadi tuh, dirangkum semua di situ gitu. Udah lupa lah kan, udah lama kali kan, udah gitu kan. Rasaku itu pun apa maksud tujuannya ini kan gitu kan. Udah lama ku rapal, terus nggak lagi lah aku pakai lagi tuh rapalan itu. Terus udah aku tinggalkan lah, orang antara yakin nggak yakin tuh bang. Terus kena macam penyakit itu pula, aku jadinya bundul-bundul itu bang. Makanya jangan salah beramal. Itulah. Terus sudah nggak lagi lah, terus nggak lama habis itu barulah jumpa abang gitu. Abang kasih naik, kalau nggak bisa juga lah. Makanya abang bilang kalau mempiakan Al-Fatihah ya boleh saja, seluruh alam, seru alam boleh. Tapi yang dinamakan dia tuh tadi bahasa yang kau bilang tadi, kakang kawah adik hari-hari, seluruh papat 5 panca. Ya dengan artinya itu buat abang nggak masuk sama abang. Nggak pernah abang
terajar seperti itu, malah abang dengan aja jijik. Pula amalan seperti begitu. Jangan, kita banyak ditipu daya oleh makhluk-makhluk antek-antek setan ini. Makanya orang banyak terjerat di situ. Karena dia membawa nafsu tadi lah. Berarti kalau rapalan-rapalan itu bang, ada makhluknya itu bang. Ya Allah, Ada ya wujudnya. Rob. Maka dikatakan tadi, kalau kau berbuat baik, insya Allah wujudnya baik. Kalau kau berzikir itu, subhanallah, maha sucinya engkau ya Allah. Insya Allah cahaya dirimu ini, cahaya tubuhmu ini, diciptakan Allah menjadi malaikat. Kenapa pula yang lain kau urus pula? Kau baca rapa-rapa, itu namanya mantra itu. Iya, mantra. Mantra itu dia datang. Dia datang deh, itu kau tengok banyaknya apa mau kita di sini. Jadi kalau orang yang bisa bicara dengan makhluk itu, ditokohi makhluk itu dia. Dia minta bunga, dia 7 rupa lah kata-kata orang-orang tuh, benang 7 warna, kemenyannya. Itu kan ritual yang salah. Ya itu syirik jadi. Syirik lah. Kita disuruh berzikir, jangan baca-baca mantra. Nah itu yang kau bilang tadi tuh, bisa bicara dengan jin-jin kafir itu. Allahu Akbar. Berarti kita kan di situ dengan artinya kita itu ya tak ada iman kita kuat kepada Allah seperti itu. Maka makhluk itu bisa bicara dengan kita. Kan sudah dikatakan kalau memang sudah hati yang suci, ya ada nur yang suci, yang dari hati yang paling dalam itu keluarkan nurnya, insya Allah maka dia mundur. Berarti orang-orang macam yang terdahulu lah, kakek ataupun yang udah pulang lah kembali Nenek-nenek kepada moyang nenek kita. moyang kita dulu gitu kan. Mereka itu kan dengan artinya tak mengenal agama dia. Itulah turun menurun, kasihkan untuk anaknya, cucunya. Berarti sesat itu bang ya. Apa nggak sesat? Kerjaannya sesat. Macam prewangan gitu kan. Dari ayah-ayah kita juga udah makan yang haram. Iya betul. Maka kita keturunannya kena juga haram kalau tidak kita rubah. Jangan ikut diajar-ajar nenek moyangmu dulu kata Allah. Hati-hati. Tidak ada sama abang itu nenek moyang dulu ajar. Ikutilah ajaran Rasulullah. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad. Berarti itu udah diputuskan lah ya bagi, Putus semua. bagi kita yang udah mengerti harus diputuskan. Harus putuskan. Karena kalau itu kan keturunan terus dia ikut-ikut itu. Iya. Bang. Macam puaka-puaka. Kita beri itu anak kan, kita yang haram ya masuk api neraka juga di ubun-ubunnya itu. Sampai pula kita mati dia masih hidup. Beranak lagi dia. Menjabar semua amalan buruk kita di dunia ini. Apa nggak kita terendam terus? Di situ kau berhati-hati. Makanya kalau kau berkawan sama abang, kau korek semua pun abang korek kau harus kau ceritakan. Karena wajib kau akui kesalahanmu dari bumi sampai langit kata Allah. Sekecil apapun kesalahanmu tidak bisa kamu sembunyikan. Nah itu diakui. Begitu dia mainnya. Jangan kau akui saja 5 waktu sholatmu kau bilang sama abang. Emangnya abang katakan kau sudah baik. Nah itu dia kalau sama abang bahayanya, kadang-kadang orang sakit hati ya apa boleh buat. Tak disampaikan berarti abang sebat. Nah begitu. Abang gak peduli kalau untuk yang benar-benarnya yang abang kasihkan sama dia. Mau marah-marah lah dia. Itulah model abang. Begitu. Gak senang dia berantem kita. Ya lah berantem bang, gak imbang bang. Berantem ini berantem apa sebenarnya? Jangan dulu positif terus. Nah itu. Hantamkanlah hatimu apa yang hati abang. Oh gitu. Begitulah bro. Oh mantap bro. Nah, insya Allah kau dapatkan di situ cinta sejati. Oh, cinta sejati. Cinta sejati. Iyalah. Kalau dipanjangnya apa itu? Ya berarti kita di situ dengan artinya kita cinta sejati itu zat itu kan Allah. Ya kita kan punya hati. Masa lupa sama Allah? Sesat. Itulah dia kecintaan kita kepada Allah. Insya Allah pun cinta kepada manusia. Nah itulah dia sambungannya. Sambungannya itu. Insya Allah Allah akan memberikan karunia buat kita juga. Nah, di situ jangan lupa katanya itu banyaknya makhluk itu marah kali dia mau cerita ini. Gunduru, perbegoan, wow yang panjang yang lebar pula ada badannya di situ. Itu apa ya kau anak itu bang ya? Ya. Berarti gabung mereka itu bang? Ya bergabung lagi. Gabung, ya? Itu kan antek setan semua. Nah, macam itulah kan itu antek setan. Yang dibilang iblisnya itu
Ya dengan artinya iblisnya itu, inilah dia rahasianya nih. Haha, itulah. Bahaya lah bro. Iblisnya itu di mana, Bang? Di diri ya bang. Di balik tuh. Di balik darah itu. Berarti di diriku juga lah, Bang. Nah, maka kita kaji diri. Iya, betul. Iya. Karena yang bisa memerintahkan mereka itu iblisnya kan? Iblisnya. Ya, Belum lagi kau tahu lagi anaknya di mana. Harus kau tanya iblis di mana, Iya, setannya di mana. Setannya di mana? kalau Itu diri di balik itu, ya. kuku manusia. Di balik kuku ya. Iya. Makanya berhati-hati di situ. Mengambil wudhu itu yang baik, yang ikhlas. Berarti kalau yang melihara kuku itu Ah, melihara itu setan lah ya. Itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu dia. Makanya kau kenalilah dulu dirimu. Maka engkau mengenal aku, kata Allah. Insya Allah kau mengenal sejati diri. Nah, begitu mainnya. Di alam semesta ini saksinya banyak, baik dan buruk. Ya, insya Allah apa yang kita buat di sini, ini kan dengan artinya kita. Tidak kita menduniawi. Iya. Mana ingat kita tentang dunia? Hanya kepada ciptaan Allah aja alam semestanya. Iya. Coba kau di rumah, apa yang kau pikir? Datang lagi kawan-kawan. Semana bro, bisnis kita tadi. Semana proyek kita. Cerita proyek sampai pagi tahan dia. Cerita ketuanan 1 menit muak dia. Itulah nafsu iblis untuk menyesatkan orang. Ya kan? Kalau cerita bisnis, waduh tak sadar dia udah salat subuh orang, dia belum lagi pulang.